Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan sebagai host dan Rahmat sebagai CO host. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai peristiwa penyerangan di Tolikara, Papua. Pada podcast ini ada notulen yaitu Theodora dan Siti Nurhaliza. Juga narasumber kita yaitu Theophani, Teresia, Fanya, dan Sabrina. Di belakang layar ada Yuda dan Yotri sebagai editor. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ketersediaan kita semua dalam kegiatan podcast ini. Baik, terima kasih kepada host atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Theodora Lausa Simbolon. Saya di sini sebagai notulen 1 akan menjelaskan tentang kronologi penyerangan terhadap warga di Tolikara, Papua. Sekitar 70 orang melakukan penyerangan terhadap warga saat sholat Id di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Menurut Polri, mereka meneriaki warga agar tidak menunaikan sholat Id. Aparat yang sudah berjaga di lokasi saat itu berupaya menghalau, tapi para penyerang malah bersifat anarkis. Beberapa orang diantaranya mulai melempari aparat dengan batu ketika umat muslim berhamburan lari. Untuk membubarkan massa yang kini anarkis, polisi mulai menembak ke udara lalu ke tanah, menyusul belasan orang yang terkena luka tembakan. Awal mula terjadinya penyerangan karena adanya surat edaran yang meminta tidak ada kegiatan sholat Id. Surat ini berasal dari Gereja Injili di Indonesia atau disingkat GIDI. Mereka melakukan protes lantaran pengeras suara jemaah mengganggu acara yang juga tengah digelar oleh umat GIDI. Akibat dari kasus penyerangan ini, 1 orang anak tertembak di tempat dan tewas, 1 buah musala rusak, beberapa rumah dan kios warga hangus terbakar, serta banyak memakan korban luka-luka. Sekian, saya kembalikan kepada host. Dari berita yang kita dengarkan tadi, pastinya ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan pada narasumber kita. Pertanyaan akan dibacakan oleh Rahmat. Baiklah, untuk Saudara Tiafani, saya memiliki pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apakah peristiwa penyerangan di Tolikara, Papua telah menyimpang dari sila Pancasila? Silakan Tiafani. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Dari cerita yang kita dengarkan tadi, tentu peristiwa tersebut menyimpang dari sila Pancasila, yaitu sila kedua dan ketiga. Dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang seharusnya kita sebagai manusia yang beradab, saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Tetapi, malah dari peristiwa tersebut tidak ada adab itu, tidak ada rasa untuk ingin saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Mereka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dari hal tersebut, kita mengetahui bahwa tidak ada toleransi antar umat beragama. Dari sila ketiga, persatuan Indonesia yang seharusnya kita bersatu malah terpecah belah. Jelas sekali terlihat bahwa pada saat itu terjadi perpecahan dan mementingkan kepentingan kelompok sendiri. Terima kasih. Dari jawaban tersebut, saya penasaran bagaimana tanggapan warga sekitar mengenai peristiwa penyerangan tersebut. Silakan untuk Sabrina. Tanggapan warga sekitar mengenai peristiwa ini, yaitu warga menegaskan bahwa tindakan kekerasan dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, terutama jika hal ini dilakukan ketika umat sedang menjalankan ibadah. Selain itu, warga juga mengecam keras peristiwa tersebut dan mendesak pemerintah agar mengusut tuntas peristiwa tersebut. Kemudian apa solusi yang diberikan pada saat itu? Dan apakah solusi tersebut sudah cukup baik dan tidak merugikan salah satu pihak? Silakan dijawab oleh Teresia. Baik, ada 3 solusi dalam kasus ini. Yang pertama, melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan bukan hanya pada bangunan-bangunan yang hancur, tetapi juga pada korban-korban yang terluka. Yang kedua, melakukan proses dan penegakan hukum. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini akan diselidiki dan bila bersalah akan diproses secara hukum. Yang ketiga adalah membangun dialog-dialog intensif dengan beberapa masyarakat, gunanya untuk menyamakan pandangan dalam menyikapi perbedaan. Menurut saya 3 solusi tersebut sudah cukup baik.
karena korban diberi bantuan dan dilakukan juga proses hukum bagi pihak yang bersangkutan. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Sekian. Kemudian ada sebuah fakta yang menarik di sini, di mana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, baik dalam hal kepercayaan dan peribadatan. Di sana muncul pertanyaan, apa hal yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi gesekan antar umat beragama? Silakan untuk Fania menjawab. Yang perlu kita lakukan yaitu masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama, serta tingkat kedewasaan berpikir agar tidak menjerumus ke sikap primordial. Lalu, peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh masyarakat. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antara umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama. Dan yang terakhir, selalu bersama-sama dalam menjaga kerukunan antar sesama maupun umat beragama, sehingga terciptanya rasa tentram, aman, nyaman, dan damai, sehingga kehidupan berbangsa bermasyarakat akan menjadi lebih harmonis. Dari tiap jawaban yang disampaikan narasumber, ada kesimpulan yang kita dapat. Mungkin akan dibacakan oleh Siti. Kepada Siti kami persilakan. Tercorengnya toleransi di Tolikara yang sudah minimal 9 tahun tidak ada konflik terkait pelaksanaan perayaan Hari Raya Keagamaan. Terus pun pada masalah ini ada tindakan atau solusi dari pemerintah yang tidak merugikan salah satu pihak dengan memperhubungan persatuan dan kesatuan sehingga tidak gampang terjadinya provokasi untuk menimbulkan perpecahan. Baik, berakhir sudah acara podcast kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang dapat hadir dan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.